Dajiahao, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ke bagian Yuifa, tata bahasa. Silakan buka buku muridnya halaman 104. Di bagian tata bahasa pelajaran ini kita akan mempelajari kata zenme. Ya, zenme di belakang ditambahkan kata kerja itu bisa diartikan sebagai bagaimana. Kalau artinya bagaimana, berarti dia berfungsi untuk menanyakan cara. Contoh kalimatnya, 这个汉字怎么写? 这个汉字 huruf Mandarin ini atau aksara Mandarin ini, 怎么写? Bagaimana tulis? Ya, dia menanyakan caranya bagaimana untuk menulis. Ya, nah, mama, 面包怎么做? Ibu, 面包 roti 怎么做? Bagaimana membuat? Berarti di sini ya 怎么 diartikan bagaimana untuk menanyakan cara apa? Cara membuat. Nah, 怎么 ditambah kata kerja, 怎么 ini juga bisa diartikan mengapa. Kalau 怎么 di sini diartikan mengapa, maka dia bukan untuk menanyakan cara, tapi untuk menanyakan alasan. Ya, contoh, 他怎么来了? Dia mengapa datang. Nah, ini untuk menanyakan alasan dia mengapa datang, alasan dia datang itu apa? Ya, jadi dilihat maksud dari kalimat itu. Ya, seulangi sekali lagi, 怎么 ditambah kata kerja bisa diartikan sebagai bagaimana, artinya untuk menanyakan cara. Sedangkan 怎么 ditambah kata kerja juga bisa diartikan mengapa, berfungsi untuk menanyakan alasan. Nah, poin selanjutnya di bagian tata bahasa ini adalah kata 怎么了. 怎么了 itu artinya apa? Kenapa? Kenapa? Ini berfungsi untuk menanyakan keadaan. Ya, jadi 怎么了 ini kata tanya. Ya, dia berfungsi untuk menanyakan keadaan. Contoh, 你的猫怎么了? 你的猫 kucing kamu 怎么了? Kenapa? Berarti dia menanyakan keadaan dari kucing kamu. Ya, 你的猫怎么了? Kucing kamu kenapa? Papa 怎么了? Ayah kenapa? Berarti menanyakan keadaan dari ayah. Misalnya, kita mau menanyakan keadaan tangan dia. Ya, kita bisa bilang 你的手怎么了? Ya, atau mau nanya lagi kondisi dari ibunya. 你的妈妈怎么了? Nah, itu untuk menanyakan keadaan ya. Jadi 怎么了 ya, 怎么了 ini artinya kenapa ya, untuk menanyakan keadaan. Nah, ini untuk bagian tata bahasa ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Laoshi lewat kolom komentar di Google Classroom ataupun di chat WA ya. Nah, poin selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah bagian Hanzi, huruf Mandarin. Silakan lihat di buku muridnya halaman 106 sampai 108. Bagian pertama yang kita bahas adalah pushou, radikal. Nah, di mana radikal yang kita pelajari di pelajaran ini adalah pingzipang atau radikal sakit. Biasanya digunakan untuk aksara-aksara yang berhubungan dengan sakit. Contoh aksara yang menggunakan radikal ping. Ya, ini contoh aksara yang menggunakan radikal ping. Ada ping, ya, artinya sakit. Yang, artinya gatal. Ya, teng, sakit. Tong, juga artinya sakit. Ini beberapa contoh aksara yang menggunakan radikal ping atau radikal sakit ini. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat Hanzi atau huruf Mandarin yang kita pelajari di pelajaran ini. Ada beberapa aksara ya. Yang pertama aksara ping ya. Ping ya.
Artinya bisa kalian lihat di buku kalian sudah kita bahas di minggu lalu ya. Coba sekarang kita akan menghitung goresan. Ayo coba dihitung dulu aksara ping ada berapa guratannya. Untuk aksara ping guratannya ada 10 guratan ya. Cen, coba dihitung terlebih dahulu. Cen ada berapa guratan? Cen ada 9 guratan ya. Me ada berapa guratannya? Ada 3 guratan. Selanjutnya, lai datang. Ada berapa guratannya? Ada 7 guratan. Sheng qi, marah. Ayo kita hitung sheng terlebih dahulu. Ada berapa guratan sheng? Ada 5 guratan. Qi, ada berapa guratannya? Ada 4 guratan. 接下来是告诉. Aksara kau su artinya memberitahu. Kita hitung terlebih dahulu aksara kau. Ada berapa guratannya? Ada 7 guratan. Su. Ada berapa guratannya? Ada 7 guratan juga ya, yaitu qihua. Nah, itu adalah aksara-aksara yang kita pelajari di pelajaran ini ya. Untuk cara menulis aksara-aksara ini bisa kalian lihat di buku murid kalian ya. Nah, untuk materi aksara ini jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Laoshi lewat kolom komentar di Google Classroom. Selanjutnya Laoshi akan memberikan tugas ya, 练习. 今天的练习是在你们的练习册 ada di buku latihannya ya. Maaf, ini halaman 50, 51 dan 54. Ini halaman ya, kurang H, ini salah ketik. Halaman 50, 51 dan 54. Nah, bagian 1 halaman 50, ayo menulis radikal. Seperti biasa tulis radikalnya sama semua ya. Terus bagian 2 halaman 50 sampai 51. Di sana ada cukup banyak aksara ya. Tugas kalian yang pertama adalah menuliskan radikal dari aksara-aksara ini. Ya, di sini sudah Laoshi kasih contoh ya, ping aksara ping zi pang, ya, zuo aksaranya ren zi pang, dan ren pang. Zuo tian de zuo ini re zi pang, ya, ini dan ren pang, ini huo zi pang. Ini beberapa sudah Laoshi kasih contoh ya. Jadi ditulis radikalnya di bagian atas ya, di bagian atas. Nah, setelah ditulis radikalnya ada tugas kedua. Apa itu? Lalu warnai semua huruf yang memiliki radikal ping ya. Huruf yang memiliki radikal ini diwarnai seperti ini ya. Ini menggunakan radikal ping. Nah, kita warnai. Warnanya bebas ya, warnanya bebas. Terserah mau warna apa. Lalu kalau bukan radikalnya bukan ping zi pang, mau diwarnain enggak? Tidak perlu ya. Cukup aksara yang memiliki radikal ping saja ya. Selanjutnya latihan bagian 5 di halaman 54. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Ini pertanyaannya, ni zhenme le? Kamu kenapa? Jadi dari nomor 1 sampai nomor 5 itu bertanya menggunakan zhenme le, kenapa? Tadi sudah Laoshi jelaskan ya, zhenme le kenapa ini untuk menanyakan keadaan. Ni zhenme le? Kamu kenapa? Nah, kita jawab pertanyaan ini. Nah, ketika menjawab pertanyaan ini kita harus menggunakan kata yang ada di dalam kurung. Ya, coba dilihat dari soal nomor 1 sampai 5, ada satu kata dalam bahasa Indonesia di dalam kurung ini. Ketika menjawab pertanyaan harus menggunakan kata ini. Nomor 1 itu adalah kata lapar
Nah, berarti ketika menjawab harus ada kata lapar. Lapar dalam bahasa Mandarin itu adalah ya. Jadi dia bertanya, "Ni zenmele? Kamu kenapa?" Kita jawab, "Wo le." Saya sudah lapar. Ya, jadi diingat saat menjawab harus menggunakan kata di dalam kurung ini. Ini soal nomor 2 sampai soal nomor 5 ya. Nomor 2 ketika menjawab harus menggunakan kata kenyang. Nomor 3 harus menggunakan kata sakit. Nomor 4 harus menggunakan kata haus. Nomor 5 harus menggunakan kata marah. Ya. Dijawab menggunakan aksara dan pinyin seperti contoh nomor 1 tadi ya. Nah, untuk materi dan latihan hari ini, jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Laoshi lewat kolom komentar di Google Classroom ataupun lewat chat di WA. 今天老师讲课讲到这里，谢谢大家，再见。